Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, pada materi pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar pada atletik. Saya ulangi sekali lagi, materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu tentang kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar pada atletik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menerapkan prosedur kombinasi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Itu untuk tujuan yang pertama. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Ustadz akan menjelaskan kombinasi jalan. Kombinasi jalan adalah gerak maju, mundur kaki. Gerak dasar jalan sering kita lakukan seperti berjalan ke sekolah. Gerak jalan bisa dilakukan dengan berbagai latihan. Saya ulangi sekali lagi. Jalan adalah gerakan maju dan mundur pada kaki. Gerak dasar jalan sering kita lakukan seperti berjalan ke sekolah dan masih banyak lain gerakan berjalan. Gerakan jalan ini bisa dilakukan dengan berbagai latihan. Yang pertama yaitu kombinasi jalan, yaitu jalan ke depan, terus jalan ke belakang, jalan ke samping, berjalan langkah pendek dan panjang bolak-balik. Pada nomor jalan, cabang perlombaan yang diperlombakan dalam atletik yaitu jalan cepat. Pada nomor jalan yaitu ada namanya jalan cepat. Perlombaan lari yang dilakukan dengan berjalan secepat-cepat mungkin, tapi tidak boleh berlari. Selanjutnya ini adalah gerak jalan cepat seperti ini, yaitu gerakan berjalan dengan langkah panjang dan tidak boleh dengan berlari. Selanjutnya yaitu kombinasi lari. Lari adalah gerakan melangkah dengan kecepatan tinggi. Saya ulangi sekali lagi. Lari adalah gerakan melangkah dengan kecepatan tinggi. Gerak dasar lari sering kita lakukan seperti bermain kejar-kejaran dengan teman atau bermain bola, dan masih banyak lagi gerakan berlari. Kombinasi gerak lari yang pertama yaitu lari ke depan, terus lari ke belakang, lari ke samping kiri dan kanan, lari mengelilingi lingkaran atau lari memutari lapangan. Nomor lari yang diperlombakan dalam perlombaan atletik yaitu ada lari sprint, lari estafet, dan lari maraton. Nomor lari yang pertama dilihat di gambar. Yang pertama yaitu gerakan lari sprint. Pada gambar sebelah kiri perlu diketahui, lari sprint ini menggunakan start jongkok. Saya ulangi sekali lagi, lari sprint atau lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok. Yang kedua yaitu lari estafet. Lari estafet nama lainnya yaitu lari sambung, yaitu gerakan berlari dengan membawa tongkat lalu dipindahkan dari satu teman ke teman yang lain. Selanjutnya yaitu lari maraton atau lari jarak jauh, yaitu lari yang biasanya dilakukan di jalan raya
atau di lapangan atletik itu sendiri. Lari maraton itu berbagai banyak macamnya seperti lari 10 km, 5 km, dan masih banyak lagi. Sekarang kombinasi lari dan lempar. Perlu diketahui lempar itu apa sih? Lempar adalah perpindahan benda dari titik awal ke titik akhir yang memiliki jarak. Saya ulangi sekali lagi, lempar yaitu perpindahan benda dari titik awal ke titik akhir yang memiliki jarak. Terus kombinasi lempar pada olahraga itu banyak macamnya seperti lempar turbo, lempar lembing, dan lempar cakram. Saya ulangi, kombinasi lempar dalam olahraga itu ada lempar turbo, lempar lembing, dan lempar cakram. Terus kombinasi lari dan lompat. Lari dan lompat itu atau lari dan lempar itu berbagai banyak macamnya ya. Seperti berlari ke depan lalu melempar turbo ke depan dengan keras. Lempar turbo, seperti inilah gambar lempar turbo. Jadi yang dipegang oleh anak itu seperti roket itu dinamakan lempar turbo, yaitu melempar benda dari satu ke tempat yang lain. Seperti gambar itu adalah gambar turbonya seperti roket. Selanjutnya yaitu kombinasi lari dan lompat. Lompat itu apa? Lompat adalah kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki. Saya ulangi sekali lagi, lompat adalah kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki. Bedanya lompat dan loncat, kalau loncat itu kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan dua kaki. Kalau lompat menggunakan satu kaki. Terus kombinasi gerak lompat itu banyak sekali macamnya dalam perlombaan atletik. Yang pertama yaitu lompat jauh, terus lompat tinggi, lalu lompat gala. Saya ulangi, kombinasi gerak lompat yaitu ada lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat gala. Sedangkan kombinasi gerak lari dan lompat yaitu berlari ke depan lalu diikuti gerakan melompat ke depan. Biasanya ini dilakukan pada olahraga lompat jauh. Jadi sebelum lompat jauh itu pemain atau atlet itu akan mengambil jarak sekitar 100 meter, lalu dilakukan berlari dengan kecepatan penuh, lalu diikuti gerakan melompat dengan lompatan sejauh-jauhnya. Gerakan lompat yang pertama itu adalah gambar apa? Ada yang tahu? Benar. Yang pertama yaitu gerakan lompat jauh. Tadi sudah Ustadz jelaskan, gerakan lompat jauh yaitu gerakan melompat yang diikuti biasanya 100 meter ke belakang bak pasir, lalu dilakukan dengan cara berlari sekencang-kencangnya lalu melompat dengan jarak yang sejauh-jauhnya pada bak pasir, yaitu tempat mendarat seorang atlet itu sendiri. Terus gambar yang di tengah itu gambar apa? Benar, yaitu lompat gala. Lompat gala yaitu gerakan melompat yang menggunakan alat seperti tongkat panjang dan harus melewati pembatas itu sendiri. Jadi atlet itu akan mengambil ancang-ancang lalu gerakan melompat dibantu dengan gala itu sendiri dan harus melewati tiang pembatas. Seperti itu gambarnya yang di tengah. Yang ketiga yaitu lompat tinggi, yaitu gerakan melompat dengan setinggi-tingginya dan harus melewati tiang pembatas. Jazakumullah khairan katsiro. Demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga materinya bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian pelajari dengan baik. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.